Tahun baru yang kita akan membahas mengenai keluarga berencana. Keluarga berencana atau biasa disebut KB adalah program untuk membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan cara membatasi kelahiran. Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk, di sini tahun 2019 menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk 1,07% per tahun atau 81.757.598 orang atau jiwa per tahun. Jumlah penduduk tahun 2019 untuk Indonesia berjumlah 264.369.114 jiwa. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terpadat keempat setelah Cina, India, Amerika, dan Indonesia sendiri. Jika tidak melakukan KB, akan adanya kehamilan tidak diinginkan, semakin banyak risiko aborsi, semakin banyak angka kematian ibu, semakin banyak juga angka kematian bayi, dan menambah HIV atau AIDS. Nah, solusinya lakukan pernikahan ideal, yaitu pria 25 tahun dan wanita 21 tahun. Kemudian, mendatangi bidan atau pos pelayanan kesehatan lainnya untuk mengetahui mengenai KB. Metode keluarga berencana atau KB dibagi menjadi dua, yaitu alamiah dan non-alamiah. Alamiah dibagi lagi menjadi dua, yaitu dengan alat dan tanpa alat. Dan non-alamiah dibagi menjadi dua, hormonal dan non-hormonal. Metode KB alamiah dengan alat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi dari karet agar sperma tidak masuk ke vagina. Kemudian yang kedua adalah spermisida. Spermisida adalah zat yang dapat membunuh sel sperma. Digunakan dengan cara dioleskan. Kemudian diafragma. Diafragma adalah alat yang menutupi uterus sehingga sperma tidak bisa masuk ke uterus. Metode KB alamiah tanpa alat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah KB kalender. KB kalender di sini adalah KB yang tidak melakukan hubungan saat masa subur. Yang kedua, dengan metode suhu basal atau suhu terendah ketika istirahat. Kemudian, yang ketiga, melihat dari lendir serviks atau lendir yang dikeluarkan dari vagina. Ketika berhubungan, bagi yang tidak ingin memiliki anak, maka berhubungan di saat lendir tidak berwarna seperti putih telur. Kemudian, yang keempat adalah simptom termal atau kombinasi metode suhu basal dan lendir serviks dan senggama terputus. Senggama terputus di sini maksudnya adalah pria mengeluarkan alat kelaminnya sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak dikeluarkan di dalam vagina. Metode KB non alamiah yang hormonal dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah pil. Pil adalah alat kontrasepsi yang diminum wanita secara berkelanjutan, terdiri dari 21 sampai 35 tablet. Yang kedua adalah KB suntik. KB suntik berfungsi mencegah pelepasan sel telur dari indung telur dan meningkatkan lendir mulut rahim agar mani
tidak bisa masuk ke dalam rahim karena terhalang oleh lendir mulut rahim tadi. Biasanya disuntik di bagian tubuh seperti paha, bawah perut, dan lengan atas. Umumnya yang digunakan adalah KB suntik 1 bulan dan KB suntik 3 bulan. Yang ketiga adalah implan. Implan adalah alat kontrasepsi yang berbentuk susuk dipasang pada lengan bagian atas. KB ini akan melepaskan hormon progestin untuk menghasilkan lendir di leher rahim sehingga menghentikan sel sperma agar tidak masuk ke uterus. Metode non-alamiah non-hormonal dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah IUD. IUD umumnya berbahan plastik dengan huruf T yang dimasukkan ke mulut rahim. IUD juga bisa disebut spiral. Ada spiral yang berlapis tembaga dan tidak memiliki hormon. Spiral ini dapat berlangsung atau tahan 10 tahun. Sedangkan ada juga spiral yang mengandung hormon yang kurang lebih bertahan sekitar 3-5 tahun. Yang kedua adalah tubektomi. Tubektomi adalah metode KB dengan cara pembedahan untuk memotong atau mengikat bagian tuba palopi atau opiduk sehingga ovum tidak dapat sampai ke uterus dan tidak dapat bertemu dengan sperma. Yang terakhir adalah vasektomi. Vasektomi sama seperti tubektomi, adalah cara pembedahan namun dilakukan pada pria dengan cara memotong atau mengikat saluran sperma vas deferens agar sperma tidak mencapai saluran semen sehingga ketika dikeluarkan semen atau mani tidak mengandung sperma. Nah, itu dia materi berkaitan dengan keluarga berencana.